Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas sejarah pemindahan Keraton Pucang Sulo ke Kanjuruhan, Malang. Perang saudara Indria Prasta antara Keraton Keling atau Huling yang dipimpin Ratu Sima dan Hang Sabura Dampu Awang melawan Keraton Batu Ratna atau Galuh yang dipimpin Maharsi Agastya Dyah Kumbayani berakhir pada tahun Jawa Wuning 666 atau tahun 436 Masehi. Dalam perang saudara pertama di Jawa ini, Keraton Keling menjadi pemenang dan berhasil merebut kekuasaan Keraton Galuh dari tangan Agastya Dyah Kumbayani. Agastya Dyah Kumbayani dan putra mahkota yakni Arya Aswendra gugur dalam perang saudara tersebut. Pegunungan Dieng dan wilayah-wilayah penambangan belerang dikuasai oleh Hang Sabura Dampu Awang dan pasukannya. Akibat kematian suami dan putra tercinta dalam perang saudara Indria Prasta, maka Datsu putri Dewi Sibaha mengalami kesedihan yang luar biasa. Karena tidak mampu menanggung kesedihan yang sangat besar, akhirnya Dewi Sibaha mengundurkan diri sebagai penguasa Keraton Pucang Sulo Indria Prasta. Ia kemudian menjadi seorang pertapa dan bertapa di Taman Argasoka, Gunung Tapaan, Rembang, Jawa Tengah hingga akhir hidupnya. Dewi Sibaha wafat pada tahun 445 Masehi atau tahun Jawa Wuning 675 dalam usia 77 tahun. Sebelum meninggalkan Keraton Pucang Sulo, Dewi Sibaha menyerahkan kekuasaan pada Dampu atau patihnya. Namun ia memerintahkan kepada patihnya agar tidak turut campur tangan dalam perang saudara antara Keling dan Batu Ratna ataupun menuntut balas atas kematian Agastya Dyah Kumbayani dan Arya Aswendra. 2 tahun setelah Dewi Sibaha mengundurkan diri dari Keraton Pucang Sulo Indria Prasta, Dampu atau patihnya yang bernama Hang Ngantang kemudian memindahkan Keraton Pucang Sulo Indria Prasta ke hilir Sungai Berantas dengan mendirikan keraton yang bernama Kanjuruhan. Keraton Pucang Sulo yang terletak di Dukuh Gepuro dan Dukuh Tulis, Desa Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Purwo atau Jawa Tengah, dipindahkan ke Dusun Kejuron, Desa Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Pegon atau Jawa Timur sekarang.
Pemindahan keraton ini terjadi pada tahun 438 Masehi atau tahun Jawa Wuning 668. Alasan pemindahan kekuasaan karena kondisi semakin tidak kondusif bagi keraton Pucang Sula yang terancam kelangsungannya oleh Keraton Keling atau Huling yang dipimpin Ratu Sima dan Hang Sabura Dampu Awang. Nama Kecamatan Ngantang yang berada di Kabupaten Malang, Jawa Timur berasal dari nama Hang Ngantang yang merupakan dampu atau patih Keraton Pucang Sula. Hang Ngantang adalah pengikut Maharsi Agastya Dyah Kumbayani, sehingga ia dan rakyat Keraton Kanjuruhan beragama Hindu Siwa Guru Dewa atau Siwa Wuning atau Siwa Kanung, yakni Hindu Siwa yang memuja atau menghormati leluhur atau Bopo Biung atau orang tua sendiri. Ngantang kemudian membuat arca Agastya Dyah Kumbayani yang terbuat dari kayu cendana sebagai penghormatan kepada leluhur orang-orang Kanjuruhan. Setelah menjadi datu di kerajaan atau di Keraton Kanjuruhan, Hang Ngantang bergelar Kan I Nawang dan kemudian orang sering mengucapkan sebagai Kandi Lawang. Keraton Kanjuruhan melanjutkan kekuasaan yang diamanatkan Dewi Sibaha. Oleh karena itu, keraton atau kerajaan Kanjuruhan menghormati Datsu Agung Putri Dewi Sibaha dan Maharsi Agastya Dyah Kumbayani yang beragama Hindu Siwa Guru Dewa atau Siwa Wuning atau Siwa Kanung. Dengan demikian, leluhur orang-orang Malang beragama Hindu Siwa Guru Dewa. Sejak kerajaan Medang Matriam di Jawa Tengah yang dikuasai dinasti atau Wangsa Syailendra menggunakan tahun Saka, maka keraton atau kerajaan Kanjuruhan juga mulai menggunakan tahun Saka. Pada masa keturunan Hang Ngantang atau Kan Inawang yang bernama Dewa Simba menjadi ratu di Keraton Kanjuruhan, ia mengeluarkan prasasti Kanjuruhan atau juga sering disebut Prasasti Dinoyo I. Prasasti ini ditulis dalam huruf Jawa Kawi dengan bahasa Sansekerta. Pada Prasasti Kanjuruhan bertarik tahun Saka 682 atau tahun 760 Masehi menjelaskan sejumlah fakta. 1. Dewa Sima memiliki putra bernama Gajayana atau Liswa. Gajayana memiliki putri bernama Utejana. Utejana kemudian menjadi permaisuri Raja Radyaputra. Radyaputra berasal dari kata Radya yang artinya matahari atau keturunan Wangsa Surya, dan putra yang artinya anak laki-laki. Radyaputra artinya putra keturunan Wangsa Surya
atau anak matahari. 2. Berdasarkan prasasti Kalasan tahun 700 Saka atau tahun 778 Masehi, yang menjadi raja di kerajaan Medang Matriam adalah Rake Pancapana Panangkaran. Sementara prasasti Wanua Tengah 3 bertarik tahun 830 Saka atau tahun 908 Masehi yang dikeluarkan oleh Raja Balitung menyebutkan Rake Panangkaran menjadi raja di kerajaan Medang Matriam sejak tahun 746 Masehi sampai dengan 784 Masehi. Dengan demikian yang disebut Radya Putra dan penguasa di bagian barat dalam prasasti Kanjuruhan atau prasasti Dinoyo I adalah Rake Pancapana Panangkaran yang merupakan Raja Medang Matriam. Rake Pancapana Panangkaran adalah raja keturunan dinasti Shailendra yang juga merupakan keturunan Wangsa Surya atau seorang Radya Putra. 3. Prasasti Kanjuruhan atau prasasti Dinoyo I menyebutkan Putri Gajayana atau Liswa, yakni Utejana, menikah dengan penguasa di bagian barat yang merupakan Radya Putra. Artinya, Utejana menjadi permaisuri dari Rake Pancapana Panangkaran yang merupakan Raja Kerajaan Medang Matriam di Jawa Purwa atau Jawa Tengah. Melalui pernikahan Utejana dan Rake Pancapanangkaran ini, kerajaan Kanjuruhan dilebur menjadi bagian dari kerajaan Medang Matriam dinasti Shailendra. Pada masa pemerintahan Liswa yang bergelar Gajayana antara tahun 742 hingga tahun 755 Masehi, ia memindahkan ibu kota Keraton Kanjuruhan dari sebelah barat Gunung Kelut ke sebelah timur Gunung Kawi. Pemindahan ibu kota Keraton Kanjuruhan terkait dengan ancaman Raja Sanjaya yang berkuasa di kerajaan Medang Prambuana Mamratipuro atau yang sekarang terletak di Prambanan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pemindahan itu juga disebut sebagai strategi Gajayana karena letak geografis Kanjuruhan yang berada di wilayah Tumapel yang dipagari barisan gunung. Sanjaya adalah keturunan Sanaha, Sanaha adalah keturunan Ratu Sima dan Hangsapura Dampu Awang. Dengan demikian, leluhur Sanjaya dan leluhur Gajayana pernah terlibat dalam perang saudara Indriya Praasta. Kanjuruhan tetap berada di bawah kekuasaan kerajaan Medang Matriam pada masa Raja Wawa. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan prasasti Sangguran yang ditemukan di daerah Ngandat, Malang, Jawa Timur. Prasasti ini dibuat pada abad ke-10 Masehi. Prasasti Sangguran atau dikenal dengan Lord Minto atau Minto Stone merupakan prasasti beraksara dan bahasa Jawa kuno. Prasasti ini ditemukan di reruntuhan candi di Desa Ngandat, Malang. Isinya tentang peresmian Desa Sangguran sebagai wilayah Sima Perdikan oleh Sri Maharaja Rake Pangkaja Dyahwawa Sri Wijayaloka Namestungga pada
tanggal 14 Sukla Paksa bulan Srawana tahun 850 Saka atau tanggal 2 Agustus tahun 928 Masehi. Desa Ngandat sekarang adalah Desa Mojorjo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Pada abad ke-13 Masehi, garis keturunan Gajayana ini kembali bersinar lewat anak Gajapara yang bernama Ken Arok. Gajapara adalah garis keturunan Gajayana yang berasal dari Tumapel. Ken Arok adalah penerus kekuasaan dari Hangantang atau Kan Inawang yang pada tahun 438 Masehi memindahkan kekuasaan Keraton Pucang Sulo ke Keraton Kanjuruhan Malang. Maka tidak mengherankan Ken Arok dan penguasanya beragama Hindu Siwa Guru Dewa atau Siwa Wuning atau Siwa Kanung, karena leluhur orang-orang Malang sejak Hangantang beragama Siwa Wuning yang melanjutkan ajaran Maharsi Agastya Dyah Kumbayani. Sekarang akan dijelaskan bukti keberadaan Keraton Kanjuruhan. 1. Prasasti Kanjuruhan atau Prasasti Dinoyo I, di mana salah satu pecahan yang terbesar ditemukan di Dinoyo. 2 pecahan lainnya yang lebih kecil ditemukan di Desa Merjosari dan di Dusun Kejuron, Desa Karangbesuki. 2. Candi Karangbesuki atau Candi Gasek. Saat ini Candi Karangbesuki sudah hancur dan tinggal puing-puingnya. Namun patung Resi Agastya Dyah Kumbayani masih bisa diselamatkan. Candi Karangbesuki terletak di Jalan Candi RT 05 RW 06 Dusun Gasek, Desa Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Lokasi candi terletak di lembah Kalimetro. Tinggi bangunan diperkirakan 8 meter dengan posisi menghadap ke barat. Arca Resi Agastya Dyah Kumbayani kini disimpan di Museum Empu Purwo. Sedangkan arca Ganesha sekarang sudah dipindahkan ke situs Watugong. 3. Candi Badut yang terletak di kawasan Tidar di bagian barat Kota Malang. Secara administratif, Candi Badut terletak di Dusun Karangbesuki, Desa Karangbesuki, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Candi Badut memiliki corak yang sama dengan Candi Dieng di Jawa Tengah. Candi Badut dibangun pada masa kekuasaan Hangantang yang merupakan pratih Keraton Pucang Sulo, pengikut Maharsi Agastya Dyah Kumbayani. Baik Candi Badut maupun Candi Dieng adalah candi beraliran Hindu Siwa Guru Dewa. Demikianlah sejarah pemindahan Keraton Pucang Sulo Indria Praasta di Jawa Purwo atau Jawa Tengah ke Keraton Kanjuruhan di Jawa Pegon atau Jawa Timur oleh Hangantang.
Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.